Di depan barisan, tombak pendek itu penuh dengan kepolosan dan kelelahan, dan langsung melesat ke depan barisan, corak yang terakhir berubah, dan dia hanya bisa mengerumuni dengan kekuatan abadi. Anugerah. Ada suara keras, dan cahaya hitam dan cahaya guntur bertabrakan dengan keras di udara. Tapi konfrontasi Liqian hanya sesaat, begitu naif dan melelahkan, dan ketika mereka menyentuh tanah, Hongji memanjat sepanjang tombak dan mendarat di tubuh Liqian. Bahkan dengan pelindung tubuh pelindung dewa palsu, tubuh depan tiba-tiba bergetar dan sudut mulutnya meluap dengan darah, dan kemudian wajahnya berubah pucat, dan seteguk besar darah keluar. Bagaimana itu mungkin? Mengapa pertahanan False God Armor tidak berguna? Sosok itu segera mundur beberapa ratus kaki, dan baru pada saat itulah ia menstabilkan sosoknya karena malu. Meskipun dia mengenakan armor dewa palsu saat ini, masih ada busur listrik yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Kekuatan guntur yang begitu kuat. Kekuatan orang ini lebih tinggi dariku, dan dia memakai armor dewa palsu. Masuk akal kalau dia seharusnya tidak bisa menyakitiku. Liqian menyipitkan matanya sedikit, dan wajahnya jelek, karena meskipun tampaknya tidak ada masalah di permukaan, sebenarnya itu rusak parah sampai batas tertentu. Xiao Yan dan Han Yu terus menyerang, Liqian menggertakkan giginya dan berkata dengan lantang, "Saudaraku, tolong tahan, aku akui kesalahanku. Ini segera keluar. Bisakah saudara Taiksu menyelamatkan hidup saya?" Xiao Yan memandang ke depan barisan dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Miguel menyerbu bintang-bintang ajaib dengan Taiksu, atau dapatkah dia ternoda darah rekan senegaranya dengan memanfaatkan tangannya yang kosong?" Mendengar kata-kata itu dalam semalam, dia berhenti. Jeda ini berarti apa yang dikatakan Xiao Yan dilakukan di wajahnya. Ekspresinya sudah dibuat, dan dia tidak menyembunyikan jawabannya karena dia tahu dan tidak bisa menyembunyikannya. Saya bingung sejenak, dan saya ingin berbalik. Setelah itu, mengapa Sisier segera membuka mulutnya sebelum pertempuran? Ya, kemudian Anda membunuh mereka terlebih dahulu. Xiao Yan melihat selusin pejuang Taiksu di sampingnya. Jika saya membunuh mereka dengan tangan saya pasti akan dikejar dan dibunuh oleh Taiksu, dan saya akan hampir mati saat itu. Saudaraku, jika Anda membiarkan saya hidup, saya memiliki dokter boneka mayat langka di sini yang telah membesarkannya selama ribuan tahun, dan saya dapat memberikannya kepada para pendahulu saya. Setelah Liqian selesai berbicara, cahaya di tangannya menyala, dan sesosok mayat perlahan melayang keluar darinya. Ini adalah saat merah darah seluruh tubuh muncul, nyala api yang mengerikan segera menyebar, dan nyala api itu sangat kuat dan mengesankan. Xiao Yan, yang sepertinya merasakan keanehan api dengan kelembapan, langsung menggerutkan alisnya. Inilah yang saya pelajari dari seseorang yang memurnikan sejumlah besar mayat. Boneka iblis bernama Xian dapat mengandung dan melahap api. Semakin banyak api, semakin kuat auranya. Saat Liqian berbicara, dia mengangkat tangannya, dan nyala api langsung menuju Xiao Yan. Kecepatan makannya sangat cepat, dan makanan yang dekat dengan Xiao Yan hampir seketika dekat dengannya. Mayat itu tiba-tiba membuka matanya. Qilei mengungkapkan cahaya gila. "Berikan pada ayahku." Liqian tiba-tiba menjadi sangat ganas dan meraung ke arah api. Dengan dentuman, tubuh pria itu seperti retakan, dan retakan itu menyebar seketika, lalu roboh dan meledak. Cakupannya tidak terlalu luas, tetapi dikendalikan dalam jangkauan tertentu. Hanya dengan cara ini kekuatan dapat dimaksimalkan. Api pada makanan pasti bisa melukai orang ini secara serius, kekuatan dan kekuatan fisiknya sangat kuat, saya sama sekali bukan lawannya. Api meledak dengan kekuatan besar dan menyelimuti Xiao Yan di lautan api. Dalam nyala api ini, gelombang panas dari Yongdong penuh dengan bau busuk. Pada saat yang sama, Liqian sudah melambaikan tangannya, memimpin Taiksu miliknya untuk melarikan diri. Sambil menjarah, dia menatap bunga bawal dengan ganas di ujung, yang langsung mengangkat tombak di tangannya, dan menuangkan kekuatan abadi ke dalamnya. Kemudian dia melemparkan tombak itu dengan keras dan mengarahkannya.
Tombaknya yang panjang tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, dan jurang yang dalam ditarik ke tanah tempat ia menyapu, dan energi mengerikan pecah seperti bunga bawal. Orang inilah yang menyebabkan malapetaka seperti itu dan menyebabkan saya kehilangan boneka mayat bermutu tinggi. Anda harus mati untuk saya. Chang Yuhua segera mengelak, tetapi kecepatan cahaya hitam jelas lebih cepat darinya, dan pada saat cahaya hitam hendak mengenai Chang Yuhua, semburan api dengan cepat menghantam api yang membakar, bertabrakan dengan ganas dengan cahaya hitam Liexiang Chang Yuhua. Lampu merah. Suara itu meledak, dan keduanya bertabrakan, menimbulkan benturan yang kuat. Sosok Chang Yuhua langsung terguncang ke belakang. Sial, mungkinkah api yang meledak sendiri tidak melukai apapun? Pergi dengan cepat. Ada raungan keras di depan barisan, dan dia tidak berani tinggal sedikit pun, bahkan tombak panjang, dan dia ingin melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, api terlihat di sana. Meledak dan tersapu sendiri, lautan api mulai membasuh dan memotong, lalu menghilang dengan cepat. Di lautan api, Xiaoyan membuka mulut yang tak terhitung jumlahnya, dan api ditelan olehnya dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatan apinya kuat, dibandingkan dengan 3 hati api di tubuh Xiaoyan, itu hanyalah perbedaan antara bulan yang cerah dan kunang-kunang. Mata Xiaoyan terkunci pada sosok barisan depan yang hanya seukuran biji wijen, dengan mata dingin. Anda tidak bisa lari. Xiaoyan sepertinya melihat ruang berubah menjadi titik yang tak terhitung jumlahnya di depan Xiaoyan, dan kemudian melangkah keluar dalam satu langkah. Jiwa yang harus bergerak. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan jelas sangat jauh, tetapi dia muncul di depan barisan yang melarikan diri dalam sekejap. Kulit yang terakhir berubah drastis, dan dia bahkan menjerit ketakutan. Tanpa menunggu reaksi Li Qian, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan semua api yang dia telan tadi. Lautan api langsung menelan Li Qian dan selusin petarung Taixu. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan menghilang ke dalam api, dan dia meninju dada Li Qian yang belum bereaksi. Bahkan dengan baju besi dewa palsu di depannya, dia merasa bahwa semua organ dalam tubuhnya kewalahan saat ini, dan seteguk besar darah menyembur keluar dan terbakar, menghalangi gerakannya, tetapi Xiaoyan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Xiongtai salah paham bahwa kali ini Lai rela membunuh Taixu ini dan bersumpah dengan darah jiwanya, dan meminta Xiongtai untuk memastikan bahwa mereka semua berasal dari Shengxi. Sebelum Lai Qian selesai berbicara, Xiaoyan menunjukkan tinjunya dengan tinjunya. Namun, pengeboman berat mendarat di wajahnya, pukulan demi pukulan. Sampai Miankai di kepala kolom diledakkan sampai darah cacat meluap dari Miankai. Setelah Xiaoyan mencubit kepalanya yang cacat dengan satu tangan, busur listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, begitu naif dan lelah. Setelah diseduh, itu dituangkan ke arah depan baju besi dewa palsu, besar. Potensi berburu di baju besi tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, seolah-olah baju besi mencemooh di tubuhnya tidak berguna saat ini.